Selamat siang anak-anak, selamat datang di video pembelajaran kita kali ini. Kita akan melanjutkan materi sebelumnya. Ada yang masih ingat materi kita pada pertemuan sebelumnya? Ya, benar sekali, sumber daya manusia. Baiklah, kali ini kita akan melanjutkan materinya, yaitu tentang peran lembaga sosial dalam pemanfaatan sumber daya alam dan manusia. Ya, jadi Indonesia merupakan negara yang kaya akan sumber daya alam. Oleh karena itu diperlukan aturan-aturan tertentu demi menjaga kelestarian sumber daya alam. Jadi lembaga sosial ini memiliki fungsi sebagai sistem yang mengatur masyarakat agar tercipta keteraturan dalam bermasyarakat. Ya, jadi dengan demikian lembaga sosial ini berperan penting dalam mengolah serta memanfaatkan sumber daya alam dan manusia. Tujuan pembelajaran kita kali ini adalah agar anak-anak dapat mendefinisikan lembaga sosial dan dapat menganalisis peran lembaga sosial dalam pemanfaatan sumber daya alam dan manusia. Ya, pastikan anak-anak memperhatikan video ini dengan fokus dan jangan sampai lupa juga alat tulis untuk mencatat poin-poin penting yang akan dibahas. Ya, apakah kalian sudah siap anak-anak? Baiklah, untuk materi kali ini memiliki beberapa submateri, antara lain ialah definisi lembaga sosial, peran lembaga sosial dalam pemanfaatan sumber daya alam, dan peran lembaga sosial dalam pemanfaatan sumber daya manusia. Ya, selanjutnya Ibu akan menjelaskan, kalian tolong menyimak. Ya, submateri pertama ialah definisi lembaga sosial. Lembaga sosial adalah sistem norma dan hubungan yang bersifat tetap yang bertujuan untuk memenuhi kebutuhan pokok manusia dalam masyarakat. Ya, jadi dari pengertian sebelumnya terdapat kata norma. Apa sih yang dimaksud dengan norma? Ya, norma adalah aturan-aturan atau pedoman. Fungsinya untuk mengatur individu atau hubungan antara manusia dalam masyarakat. Ya, jadi tingkat norma dalam masyarakat meliputi norma cara, kebiasaan, tata kelakuan, dan adat istiadat. Ya, jadi cara adalah prosedur yang diakui oleh masyarakat. Kebiasaan adalah cara yang sering dilakukan dalam situasi tertentu. Sedangkan tata kelakuan adalah perilaku yang diterima oleh masyarakat. Adat istiadat adalah kebiasaan yang telah menjadi tradisi. Jadi, dari beberapa tingkat norma yang telah dipelajari, coba berikan satu contoh. Halo teman-teman, hari ini aku ingin mengajak kalian mengikuti perjalanan study tour yang akan diadakan oleh sekolahku. Aku dan temanku akan mengunjungi beberapa tempat lembaga sosial terdekat di daerah kami. Dan aku akan menjelaskan ke kalian tentang setiap lembaga sosial yang kami temui. Aku mulai dengan berpamitan kepada keluarga. Keluarga adalah lembaga sosial terkecil yang ada dalam kehidupan kita. Keluarga membentuk kepribadian dan nilai-nilai dasar. Keluarga adalah tempat pertama kita belajar dan mendapatkan dukungan. Kunjungan pertama kami adalah ke universitas. Universitas adalah salah satu contoh lembaga pendidikan. Lembaga pendidikan berfungsi untuk menyebarkan ilmu, pengetahuan, dan keterampilan kepada masyarakat. Di universitas, aku dan temanku melihat mahasiswa belajar dan berdiskusi. Selanjutnya, kami mengunjungi pabrik kopi. Pabrik kopi adalah salah satu contoh lembaga ekonomi. Lembaga ekonomi memproduksi barang dan jasa serta mengelola sumber daya untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Di pabrik kopi, kami melihat bagaimana kopi diolah dari bahan mentah hingga siap dijual. Dalam perjalanan, kami singgah di sebuah masjid untuk beribadah. Tahukah kamu, masjid adalah salah satu contoh lembaga agama. Lembaga agama membimbing masyarakat secara spiritual dan membentuk norma-norma moral. Di sini, aku dan temanku belajar tentang peran penting lembaga agama dalam kehidupan sehari-hari, seperti dalam kegiatan beribadah. Perjalanan kami ditutup dengan kunjungan ke gedung DPRD.
Gedung DPRD atau biasa disebut dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah salah satu contoh lembaga politik. Lembaga politik bertugas untuk membuat dan menerapkan kebijakan yang mengatur kehidupan masyarakat. DPRD berperan sebagai wakil rakyat yang mengatur dan mengawasi pelaksanaan pemerintahan daerah. Dari lembaga sosial yang kita temui tadi, aku akan menjelaskan ciri-ciri lembaga sosial. Secara umum, lembaga sosial memiliki ciri-ciri. Yang pertama ialah terbentuk atas dasar kebutuhan. Yang kedua, memiliki struktur dan aturan. Yang ketiga, memiliki fungsi sosial. Keempat, memiliki simbol dan norma. Kelima, bersifat permanen. Baiklah, terima kasih sudah mengikuti perjalanan study tour aku hari ini. Dari lembaga keluarga, pendidikan, ekonomi, agama, hingga politik, semua lembaga sosial ini sangat penting dalam kehidupan kita. Sampai jumpa di kesempatan berikutnya. Baiklah, kita akan lanjutkan submateri kedua ialah peran lembaga sosial dalam pemanfaatan sumber daya alam. Lembaga sosial ini berperan penting dalam pelestarian sumber daya alam. Ya, jadi berikut peran lembaga sosial dalam pemanfaatan sumber daya alam. Yang pertama, peran lembaga keluarga. Dalam pelestarian meliputi pendidikan tentang cara menjaga lingkungan sejak dini. Contohnya misalkan ibu yang mengajarkan anaknya menanam pohon. Yang kedua, lembaga agama berperan dalam mengajarkan tentang nilai-nilai dan moral dalam pelestarian lingkungan. Contohnya misalkan pengajaran dalam menjaga kebersihan tempat ibadah. Yang selanjutnya, lembaga pendidikan memberikan pengetahuan dan keterampilan tentang pelestarian sumber daya alam. Contohnya misalkan guru IPA yang memberikan pembelajaran tentang ekosistem. Ya, jadi dari beberapa contoh tersebut, coba kalian berikan contoh lain dari peran lembaga pendidikan dalam pemanfaatan sumber daya alam. Lembaga ekonomi berperan menjaga keseimbangan dalam pemanfaatan sumber daya alam. Contohnya misalkan PDAM mengelola dan menyediakan layanan air bersih kepada masyarakat. Yang selanjutnya, lembaga politik berperan dalam pembuatan kebijakan yang mendukung pelestarian sumber daya alam. Contohnya misalkan aturan undang-undang yang menerangkan tidak boleh membakar hutan. Ya, jadi dari beberapa contoh tersebut, coba berikan contoh lain dari peran lembaga politik dalam pemanfaatan sumber daya alam. Ya, baiklah, kita akan lanjut submateri yang ketiga ialah peran lembaga sosial dalam pemanfaatan sumber daya manusia. Ya, jadi lembaga sosial ini berperan besar dalam pemanfaatan sumber daya manusia. Berikut peranannya. Yang pertama, peran lembaga keluarga. Meliputi pendidikan, karakter, dan keterampilan sejak dini. Contohnya, misalkan ibu yang mengajarkan anaknya mencuci piring. Ya, jadi dari beberapa contoh tersebut, coba berikan contoh lain dari peran lembaga keluarga dalam pemanfaatan sumber daya alam. Ya, lembaga agama berperan dalam membentuk moral dan etika individu. Contohnya misalkan di masjid para ulama mengajarkan nilai-nilai kebaikan, kasih sayang dan pengampunan. Jadi dari beberapa contoh tersebut, coba berikan contoh lain dari peran lembaga agama dalam pemanfaatan sumber daya manusia. Ya, yang selanjutnya, lembaga pendidikan memberikan pengetahuan dan keterampilan yang dibutuhkan untuk kontribusi dalam masyarakat. Contohnya misalkan guru mengajarkan siswa membaca, menulis, dan menghitung. Ya, yang selanjutnya, lembaga ekonomi berperan dalam memberikan peluang kerja dan mengatur distribusi kekayaan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Contohnya misalkan perusahaan menyediakan lowongan pekerjaan bagi pencari kerja. Ya, yang selanjutnya, lembaga politik berperan dalam merancang dan mengatur wewenang yang menyangkut kepentingan masyarakat. Contohnya misalkan Kementerian Tenaga Kerja yang menetapkan kebijakan terkait pelatihan sertifikasi. Ya, jadi dari beberapa pembahasan mengenai lembaga sosial ini, bisakah anak-anak memberikan 3 contoh tempat lembaga sosial bagi yang kalian ketahui? Ya, baiklah anak-anak. Jadi dari pembelajaran ini dapat disimpulkan bahwa lembaga sosial ini memiliki peran penting dalam pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya alam dan manusia yang bertujuan untuk menjaga keseimbangan sosial, meningkatkan kesejahteraan masyarakat, dan memastikan kelangsungan hidup yang berkelanjutan. Ya, baiklah, demikian pembelajaran kita pada materi kali ini. Anak-anak, bagaimana pendapat kalian mengenai pembelajaran kita kali ini? Ya, semoga kalian dapat memahami materi ini dengan baik
Sampai jumpa di pembelajaran berikutnya. Tetap semangat dan tetap semangat belajarnya.